I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai mata pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya kalian semua anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Gimana? Ini keadaannya hari ini sehat? Sehat Bu. Sehat. Jadi hari ini kita harus belajar dengan semangat ya. Jadi materi kita hari ini itu adalah kata. Ada yang pernah tahu apa itu kata? Bagian terkecil dari kalimat Bu. Susunan huruf Bu. Jadi kata adalah bagian terkecil dalam sebuah kalimat. Nah, jadi dari antara kata-kata yang tersusun itu menjadi sebuah kalimat yang dimana kita dengan adanya kalimat itu kita dapat menyampaikan informasi. Informasi apa yang kita tuju melalui kalimat itu. Misalnya kalian itu ingin menyampaikan sesuatu, berkeinginan lah gitu kan untuk melakukan sesuatu, kalian menyampaikan sesuatu itu melalui kata atau melalui kalimat. Nah, jadi saat ini yang kita mau pelajari itu ada namanya makna kata. Nah, di antara makna kata ini terbagi kepada beberapa bagian. Itu ada 5 bagian ya. Pertama ada yang namanya sinonim. Ada yang pernah dengar apa itu sinonim? Persamaan kata Ibu. Iya. Sinonim itu adalah yang memiliki lebih dari satu makna. Biasa kita sebut persamaan kata. Contohnya cantik. Cantik itu persamaan katanya atau sinonim katanya indah. Ada lagi yang bisa ngasih contoh? Elok Bu, elok. Elok. Ya, itu juga termasuk dari sinonim dari cantik. Kemudian setelahnya ada hiperonim namanya. Apa hiperonim itu? Jadi hiperonim itu adalah kata yang memiliki makna bertingkat. Contohnya kata bunga. Kata bunga itu kata dasar. Ketika kata bunga itu menjadi hiperonim, berarti kata bunga itu memiliki tingkatan. Bunga menjadi bunga mawar. Kemudian setelah hiperonim ada yang disebut dengan pertentangan. Pertentangan ini biasa kita sebut dengan antonim. Ada yang tahu apa itu antonim? Lawan kata. Ya, antonim itu adalah lawan kata. Atau lebih jelasnya adalah makna yang memiliki arti yang berlawanan. Contohnya, pintar. Pintar lawannya apa? Bodoh. Ya, pintar lawannya bodoh. Setelah ada itu pertentangan, ada
Ada juga yang disebut dengan denotatif. Makna denotatif. Apa itu makna denotatif? Jadi denotatif itu adalah kata yang memiliki makna yang lugas. Apa itu makna yang lugas? Makna yang memiliki arti yang sesungguhnya. Contohnya, ikan. Ikan itu apa? Ikan itu adalah hewan yang hidup di air. Nah, seperti itu dia. Menunjukkan sesuatu yang maknanya benar-benar hakikatnya. Kemudian setelah ada denotatif, leksikal. Apa itu leksikal? Leksikal itu kata yang mengandung makna kamus atau bersumber dari kamus atau kata baku ya yang biasa kita sebut ya. Contohnya kayak kata bau. Bau itu kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tidak wangi. Nah, ini dia pembagian dari makna-makna kata ya. Ada sinonim, heteronim, pertentangan atau biasa kita sebut dengan antonim, denotatif, dan leksikal. Hapus dulu ya. Selain dari makna kata, ada juga yang disebut dengan bentuk kata. Nah, apa sih bentuk kata itu? Bentuk kata itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada namanya dia afiksasi. Setelah afiksasi ada dia namanya kontraksi. Apa itu afiksasi dan kontraksi? Afiksasi adalah kata yang mengalami penambahan kata. Contohnya adalah memasak. Nah, kata dasarnya adalah masak. Me adalah imbuhan. Imbuhan kata yang mengalami penambahan dari imbuhan disebut afiksasi. Adapun kontraksi adalah kata yang mengalami pengurangan atau juga biasa atau juga kata yang mengalami pengulangan. Nah, kalau contoh dari pengurangan kata itu sendiri ada kata bapak atau ibu guru. Nah, biasanya kita sebut dengan pak atau bu, guru. Nah, ini dia kata yang mengalami kontraksi. Sedangkan kata yang mengalami pengulangan itu seperti kata pelan menjadi pelan-pelan. Nah, dia. Setelah itu, selain dari bentuk kata, ada juga yang disebut dengan urutan kata. Buat betul ya. Nah, apakah itu dia urutan kata?
Ada yang pernah tahu? Enggak, Bu. Nah, jadi urutan kata adalah rangkaian beberapa kata yang tersusun dengan benar sehingga menghasilkan makna yang dituju. Tuliskan di sini ya. Nah, jadi kata itu memiliki urutan-urutannya masing-masing. Kalau kata itu tidak berurut, maka kita akan sulit untuk memahami apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita. Oke, Ibu akan memberikan berbagai contoh. Nanti kalian yang tebak ya, ini dia bentuk apa, sinonim atau hiporonim atau antonim atau sejenisnya. Oke? Ya, Bu. Apa nih bentuk ini aku? Astagfirullah. Ulang. Udah sini aja dulu ya. Ditambah juga sedikit sekali ini. Nah, jadi di sini terdapat kata sinonim. Jadi mana dia bagian dari kata sinonim? Cerdas dan pintar. Ya, ini dia cerdas dan pintar. Nah, pada nomor 2 di sini dalam kalimat ini terdapat kata hiporonim. Nah, kata hiporonim itu dia makna lesikal, makna yang sesungguhnya, kan? Jadi dalam kata ini, apakah hewan merupakan makhluk hidup? Iya. Nah, berarti apakah ini makna leksikal atau tidak? Iya. Ya, ini termasuk makna leksikal. Nomor 3 ini kalimat ini mengandung antonim atau kalimat atau kata yang berlawanan. Nah, pada kalimat ini manakah dia yang termasuk antonim? Cerah dan hujan. Ya, cerah dan hujan. Nah, kalau pada nomor 4 ini, kalimat ini mengandung leksikal. Itu makna leksikal. Makna leksikal itu makna kamus. Nah, di antara kata 3 ini mana yang
ini, alangkah baiknya kita mengucapkan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.